Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Dwi Cahyo Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas UAS yang telah diberikan. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian komunikasi. Yang kedua, menjelaskan proses komunikasi. Yang ketiga, membedakan komunikasi nonverbal dan verbal. Yang keempat, memahami pentingnya komunikasi yang efektif. Yang kelima, mengidentifikasi hambatan komunikasi. Dan yang keenam, menjelaskan cara memperbaiki komunikasi. Ruang lingkup dan pengertian. Komunikasi berasal dari kata komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih, atau komuniko yang artinya membagi menurut Stuart Kangara 2004. Ilmu komunikasi suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan prinsip-prinsip secara tegas, dan atas prinsip-prinsip tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap menurut Hofland dan Kangara 2004. Definisi lain dari komunikasi bisnis yaitu yang pertama, suatu pertukaran proses simbolik yang menghendaki orang-orang agar mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku itu. Yang kedua, suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Komunikasi dipandang dari berbagai dimensi. Yang pertama sebagai proses, merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara dinamis. Yang kedua secara simbolik, komunikasi menggunakan berbagai lambang atau simbol yang dinyatakan dalam bentuk nonverbal seperti isyarat, gerak, ekspresi maupun verbal secara lisan dan tertulis. Sebagai sistem, terdiri atas unsur-unsur yang saling bergantung dan merupakan satu kesatuan yang integratif. Proses komunikasi, model komunikasi Aristoteles yang pertama itu sumber, yang kedua pesan, yang ketiga penerimaan. Model komunikasi David Caberlo, yang pertama sumber, yang kedua pesan, yang ketiga saluran dan media, yang keempat penerimaan, yang kelima efek, yang keenam umpan balik. Model komunikasi Buffy dan Till. Yang pertama, pengirim mempunyai ide atau gagasan. Yang kedua, ide berubah menjadi pesan. Yang ketiga, pesan disampaikan. Yang keempat, penerima mendapat pesan. Yang kelima, penerima bereaksi dan mengirim umpan balik. Bentuk dasar komunikasi. Komunikasi nonverbal, yaitu kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata menurut Buffy dan Till. Studi Albert Maharabian, tingkat kepercayaan muncul karena bahasa verbal sebanyak 7%, vokal suara sebanyak 38%, dan ekspresi wajah sebesar 55%. Fungsi komunikasi nonverbal menurut Mark Knapp dan Kangara. Yang pertama, meyakinkan apa yang diucapkan, repetition. Yang kedua, menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, substitution. Yang ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya atau identify. Yang keempat, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna, compliment. Bentuk komunikasi nonverbal menurut Kangara. Yang pertama, kinesis, komunikasi verbal dengan gerak tubuh. A. Emblenis merupakan sebuah isyarat yang dibuat oleh suatu budaya, misalnya V bagi orang Amerika artinya victory atau kemenangan. B. Illustrators merupakan sebuah gerakan badan untuk mengilustrasikan suatu, misalnya tinggi badan seseorang. C. Affect display, isyarat yang biasanya timbul karena pengaruh dari emosional seseorang, misalnya wajah senang, wajah sedih, wajah juga mengisyaratkan pesan. C. Regulators, suatu gerakan tubuh yang biasanya terjadi di daerah kepala, misalnya mengangguk, menggeleng. D. Adaptasi, suatu gerakan tubuh yang menunjukkan kejengkelan pada sesuatu, contohnya menggerutu, menarik nafas, mengepal tinju, dan lain-lain.
Yang kedua, gerakan mata atau eye gaze. Yang ketiga, sentuhan atau touching. A. Kinesis, yaitu isyarat yang menunjukkan kemesraan atau keakraban. B. Sosial fugal, isyarat yang menunjukkan awal mula persahabatan. C. Thermal, isyarat yang menunjukkan persahabatan namun intim, misalnya menepuk bahu atau adu tinju. D. Paralanguage, suatu isyarat yang timbul karena adanya sebuah tekanan pada saat berbicara, sehingga pada saat si komunikator berbicara, sang komunikan sudah mengerti apa yang sebenarnya dibicarakan. Yang keempat, diam. Yang kelima, gerak tubuh. Yang keenam, warna. Yang ketujuh, bunyi. Yang kedelapan, bau. Nah, di sini ada macam-macam ekspresi yang digambarkan oleh Doraemon. Bisa dilihat macam-macam ekspresinya seperti apa aja. Itu akan membantu kita ketika saat berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi verbal, komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Bahasa sama dengan seperangkat kata yang disusun secara terstruktur sehingga menjadi kalimat yang mengandung arti. Oral communication atau berbicara dan mendengar. Written communication, menulis dan membaca. Tipe dan fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi kelompok kecil. Yang keempat, komunikasi massa. Yang kelima, komunikasi publik. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Yang pertama, informasi. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, bahan diskusi. Yang kelima, pendidikan. Yang keenam, memajukan kebudayaan. Yang ketujuh, hiburan. Dan yang terakhir, integrasi. Komunikasi efektif. Yang pertama, apabila terjadi pemahaman yang sama dan merangsang pihak lain untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Yang kedua, membantu mengantisipasi masalah-masalah, membuat keputusan yang tepat, mengkoordinasikan aliran kerja, mengawasi orang lain, dan mengembangkan berbagai hubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif. Yang pertama, kredibilitas dan daya tarik komunikator. Yang kedua, kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan. Yang ketiga, kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami pesan yang telah disampaikan. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi antar manusia. Yang pertama, perbedaan persepsi dan bahasa. Yang kedua, pendengaran yang buruk. Yang ketiga, gangguan emosional. Yang keempat, perbedaan budaya. Yang kelima, gangguan fisik. Hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing. Yang kedua, penyaringan komunikasi tidak tepat. Yang ketiga, iklim komunikasi tertutup atau tidak memadai. Hambatan tersebut terdiri atas 7 macam gangguan dan rintangan menurut Kangara. 7 gangguan dan rintangan. Yang pertama, gangguan teknis. Yang kedua, gangguan semantik atau perbedaan makna yang dipahami oleh sumber dan penerima. Yang ketiga, gangguan psikologis. Yang keempat, rintangan fisik. Yang kelima, rintangan status. Yang keenam, rintangan kerangka pikir. Yang ketujuh, rintangan budaya. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Yang pertama, memelihara iklim komunikasi terbuka. Yang kedua, bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Yang ketiga, memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Yang keempat, menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. Yang kelima, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Yang keenam, menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.